Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan Faiz Nabil channel tentang pembelajaran, tutorial dan lain sebagainya. Pada kesempatan siang hari ini akan saya lanjutkan bahasan kita tentang kesebangunan dan kekongruenan materi kelas 9 semester 2. Namun sebelum video ini saya lanjutkan atau pembelajaran jarak jauh ini kita lanjutkan, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan yang terpenting mudah-mudahan kita senantiasa terhindar dari virus COVID-19 ini. Dan saya berpesan kepada anak-anak didik saya senantiasa lakukan protokol kesehatan dan tetap semangat belajar. Baik, pada pembahasan kita sebelumnya, sekilas kita sudah pelajari tentang syarat-syarat kekongruenan di antara dua buah bangun datar, dan juga sudah sedikit saya singgung tentang kesebangunan di antara dua buah bangun datar. Nah, kesebangunan di antara dua bangun datar, kesebangunan di antara dua bangun datar itu syaratnya tidak lain ada dua. Syarat yang pertama tidak lain adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian selalu sama, dan yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Kemudian yang berikutnya itu adalah kekongruenan. Nah, ingat, kekongruenan berasal dari kata kongruen yang bisa kita maknai secara sederhana itu dengan istilah kembar atau sama persis. Nah, syarat dua buah bangun datar dikatakan kongruen itu tidak lain adalah satu, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, harus sama panjang. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kalau sisinya itu harus sama panjang, kalau sudutnya itu harus sama besar. Jadi itu dua syarat mutlak dua buah bangun datar dikatakan kongruen atau sama dan sebangun. Tetapi kalau sebangun, itu tidak lain adalah sisi yang bersesuaian perbandingannya sama, kemudian yang kedua adalah sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, dua hal ini harus dibedakan. Jadi kalau kesebangunan itu tidak lain adalah bentuknya sama tetapi ukurannya bisa berbeda. Asalkan perbandingan sisinya tadi adalah harus sebanding. Tetapi kalau kongruen itu harus sama persis, baik panjang sisinya harus sama, kemudian besar sudutnya juga harus sama. Nah, kongruen itu tidak terpengaruh akan warna, jadi tidak akan terpengaruh akan warna, kemudian posisi, itu tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah dua tadi. Itu sekilas bahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada kesempatan hari ini akan kita lanjutkan materi itu, yaitu dengan kekongruenan atau kongruensi pada segitiga. Nah, kita tahu bahwa segitiga itu juga merupakan bangun datar, sehingga kita pun juga bisa nanti mengatakan bahwa dua buah segitiga yang kongruen itu pasti akan memenuhi dua syarat itu. Jadi dua syarat itu tidak boleh ditinggalkan satu di antara yang lainnya.
Nah, jadi keduanya harus ada, tetapi nanti cara melihatnya, cara membuktikannya itu mungkin akan berbeda ketika kita membandingkan dua buah bangun datar, ya, dan juga ketika kita membandingkan dua buah segitiga. Nah, kita mulai saja kekongruenan pada segitiga. Nah, kita lihat ilustrasi yang ada. Ya, kita tidak asing lagi dengan tenda, ya, tidak asing lagi dengan tenda. Anak-anak pramuka ini sering sekali melakukan perkemahan atau kemah gitu ya. Jadi perkemahan itu mesti dimulai dengan mendirikan tenda. Nah, tenda kalau kita lihat dari ya samping ini ya, tapi samping ini nanti akan menjadi depan, ya, karena di sini ini nanti merupakan pintunya. Nah, kalau kita lihat dari depan, ya, dari depan, tenda yang sudah terpasang itu pada satu sisinya, pada pintunya itu akan bisa kita buat layaknya sebuah segitiga. Segitiganya adalah segitiga sama kaki. Nah, kemudian ketika kita buat segitiga sama kaki, kemudian misalkan ini kita tarik suatu tali ke bawah secara tegak lurus, maka segitiga sama kaki tadi akan terbagi menjadi dua. Kalau kita lihat ilustrasinya, ini adalah segitiga mula-mula tadi, pintu tadi, semuanya itu tidak lain adalah segitiga C atau A, C, M gitu ya, ACM kalau kita melihat ilustrasi atau gambaran ini. Kemudian tali yang menghubungkan dari puncak ini ke bawah ke tanah itu adalah AP, ruas garis AP. Nah, ini akan membagi sebuah segitiga itu menjadi dua, ya, segitiga, ya, dua segitiga yang tampaknya itu adalah sama persis, ya. Jadi misalkan segitiga itu kita lipat berdasarkan ruas garis AP ini nanti, nah, akan C itu nanti akan ketemu dengan M, ya, kemudian sisi AC itu nanti akan tertutupi oleh sisi AM, kemudian sisi CP itu nanti akan tertutupi sisi MP. Nah, ini gambaran saja. Jadi ada dua buah segitiga, ya, segitiga siku-siku dalam hal ini yang kelihatannya itu adalah sama persis. Nah, tapi apakah keduanya itu masuk dalam kategori kongruen atau tidak? Nah, kita lihat. Ya, kita lihat tayangan yang berikutnya. Ya, atau kita pelajari, kita kupas materinya satu persatu. Kemudian di bagian yang kedua ada gambar sebuah jembatan. Ada sebuah jembatan, kemudian di sini ada besi-besi yang penopang, ya, besi-besi penopang agar jembatan itu lebih kokoh, lebih kuat. Ini juga terbentuk, ya, sebuah segitiga kalau kita lihat dari samping jembatan. Segitiganya juga segitiga sama kaki. Kemudian di sini ada tiang yang tegak, kemudian ada tiang yang miring ke kanan, kemudian juga miring ke kiri. Kemudian di sini pun juga ada tiang pancangnya lagi. Nah, di sini banyak sekali segitiga. Nah, mana segitiga yang kongruen? Mana segitiga yang kongruen? Mana segitiga yang kembar? Sama persis, kan itu. Nah, ini kita lihat materi selanjutnya. Nah, ini syarat yang pertama, dua buah segitiga itu dikatakan kongruen. Nah, untuk bisa menjawab ilustrasi tadi atau mengkaitkan ilustrasi tadi dengan pembahasan kita perhatikan. Nah, ada dua buah segitiga. Di sini adalah segitiga ABC dan segitiga PQR. Ada satu keterangan bahwa AB, ya, AB itu sama dengan PQ panjangnya, dan gambarnya sudah diketahui. Kemudian AC, ya, AC itu sama dengan PR. AC sama dengan PR. C sama dengan PR, kemudian BC sama dengan QR. Ya. Jika segitiga ABC digeser sepanjang, ya, berapa satuan lah gitu ya,
menjadi ya, atau katakan ya digeser sepanjang sekian satuan. Jadi sekali lagi, jika segitiga ABC digeser ya, ke kanan ini ya, maksudnya geser ke kanan, maka titik A akan berimpit di titik P ya. Jadi pergeserannya tadi dari titik A ke titik P. Nah, ini ada pergeseran AP namanya. Maka B ini nanti juga akan kita geser dan berimpit dengan titik Q. Sementara yang terakhir titik C itu kita geser juga ke titik R. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa nanti apa yang akan terjadi? Bisakah menutup ABC, segitiga ABC ini akan menutup segitiga PQR? Dengan keterangan yang sudah ada ini, kita lihat ilustrasinya atau tayangannya. Nah, ternyata segitiga ABC itu tepat menutup segitiga PQR tanpa celah. Maka kita bisa buat satu kesimpulan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Ya, jadi sekali lagi, segitiga ABC karena tepat menutup segitiga PQR, maka segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga PQR. Kalau dituliskan segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Ingat, kongruen ini simbol kongruen itu seperti ini. Di bawah ada tanda sama, kemudian di atasnya itu ada tanda sebangun. Jadi kongruen itu bisa juga diartikan sebagai sama dan sebangun. Ya, jadi ini istilah penting. Kongruen itu istilah lainnya adalah sama dan sebangun. Ini yang pertama. Sehingga dari sini kita bisa membuat satu kesimpulan. Syarat yang pertama dari dua buah segitiga dikatakan kongruen itu jika bagaimana? Dua segitiga akan kongruen jika ketiga sisi yang bersesuaian dari dua segitiga itu sama panjang. Atau istilahnya adalah sisi yang pertama sama dengan sisi yang pertama, sisi yang kedua sama dengan sisi yang kedua juga, sisi yang ketiga sama dengan sisi yang ketiga. Jadi ketiga pasang sisi-sisi yang bersesuaian itu sama. Sisi pertama sama dengan sisi yang pertama juga, sisi yang kedua sama dengan sisi yang kedua, sisi yang ketiga sama dengan sisi yang ketiga. Jadi istilah lainnya adalah sisi. Nah, contohnya ya, ini tidak saya tulis di sini. Contohnya, jika ada sebuah segitiga, panjang sisi segitiga yang pertama itu adalah 3, 4, 5 cm. 3 cm, 4 cm, 5 cm. Dan segitiga yang kedua itu panjang sisinya adalah 5 cm, sisi yang kedua adalah 4 cm, sisi yang ketiga adalah 3 cm. Maka kita bisa mengatakan bahwa kedua segitiga itu pasti kongruen. Pasti kongruen. Jadi karena apa? Karena ketiga pasang sisi yang bersesuaian tadi adalah saling sama panjang. Ini syarat yang pertama. Segitiga dikatakan kongruen, dua buah segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi hubungan sisi. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Nah, ini ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Segitiga PQR-nya belum saya gambarkan di sini. Segitiga PQR-nya belum saya gambarkan, tapi titik sudutnya sudah saya tampilkan. Segitiga ABC dan segitiga PQR mempunyai dua sisi yang sama panjang. Dan sudut yang diapitnya adalah sama besar.
Siapa yang sama panjang itu? AB sama dengan PQ. AB ya, AB sama dengan PQ ini nanti, PQ. Kemudian AC, nah AC itu sama dengan PR. Kalau kita gambarkan seperti ini. Dan satu sudut A sama dengan sudut P. Nah, ini kita gambarkan. Nah, ini ada dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR. Sisi yang sama panjang tadi siapa? AB sama dengan PQ. Dan yang kedua adalah sisi AC sama dengan sisi PR. Dan satu sudut yang diketahui sama adalah sudut A sama dengan sudut P. Sudut A sama dengan sudut P. Nah, kalau ada kejadian seperti ini, ya, jadi ada sepasang sisi yang sama panjang, ada sepasang sisi yang sama panjang juga, kemudian ada satu sudut yang diapit kedua sisi yang tadi sama panjang tadi juga sama besar, maka kedua segitiga itu sudah bisa dipastikan kongruen atau sama dan sebangun. Ya, jadi ini kesimpulannya, dua segitiga akan kongruen jika dua sisi pada segitiga pertama sama panjang. Jadi dua sisi tadi AB sama dengan PQ, AC sama dengan PR, dan satu sudut apitnya atau sudut yang diapit kedua sisi yang sama tadi adalah juga sama besar, dan diperoleh hubungan sisi kemudian sudut, kemudian sisi lagi yang sama, maka kedua segitiga tersebut bisa dipastikan kongruen. Istilah ini sering disebut, atau syarat ini sering disebut sebagai sisi sudut sisi atau SSDS. Ini syarat yang kedua. Jadi kembali lagi, diingat lagi yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi adalah SSS, ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama, ya, sama panjang. Kemudian yang kedua adalah, ya, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut apitnya sama besar, maka kedua segitiga itu pasti kongruen atau sama dan sebangun. Sudah dapat dua syarat. Kemudian yang ketiga, materi yang ketiga ini kita rangkum semuanya, ya, bisa kita lihat tayangan berikutnya. Syarat kekongruenan pada segitiga. Nah, unsur-unsur apa yang diketahui? Ini tadi sudah, ya, sisi sama, maka kedua segitiga itu kongruen. Syaratnya apa ini? Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kenapa kok sudutnya tidak kita buktikan? Ini keistimewaan kekongruenan, ya, ataupun pada sebuah segitiga. Jadi kalau misalkan panjang sisi-sisi atau keduanya itu sudah dikatakan kongruen, ya, keduanya itu sudah bisa dipastikan kongruen, ya mesti sudut yang bersesuaian juga pasti akan sama besar. Karena syarat dua buah bangun datar yang kongruen adalah satu, sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut yang bersesuaian adalah sama besar. Ini tadi yang kedua tadi, ya, dua pasang sisi, ya, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang, kemudian satu sudut apitnya adalah sama besar. Kemudian yang ketiga, nah,
Nah, yang ketiga dan yang keempat ini saya jadikan satu sengaja karena di sini ada masing-masing ada dua sudut, dan ada satu sisi. Jadi ada dua sudut yang bersesuaian sama besar dan salah satu pasang sisi yang bersesuaian itu adalah sama panjang. Maka kita bisa menyimpulkan keduanya itu juga kongruen atau kedua segitiga itu kongruen. Jadi kita pisahkan yang pertama. Nah, ini ada dua buah segitiga. Pasangan sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian sisi yang di bawah ini juga sama dengan panjang sisi yang ada di bawah, ya. Kemudian satu sudut yang berikutnya adalah sama. Kalau kita baca sudut, sisi, sudut, sudut, sisi, sudut. Kalau kita padukan tadi sama, sehingga akan kita dapatkan satu syarat yang ketiga. Apabila ada dua buah segitiga yang memenuhi syarat sudut, sisi, sudut, maka keduanya atau kedua segitiga tersebut sudah bisa dipastikan kongruen. Sementara yang keempat, ya, jadi ada dua sudut, ya. Sudut yang pertama sama dengan sudut yang pertama di sana. Kemudian sisinya di sini kita nggak tahu sama atau tidak, kita belum tahu. Kemudian sudut, pasangan sudut yang berikutnya juga sama. Kemudian satu sisi yang berikutnya itu juga sama panjang. Maka kedua segitiga tersebut sudah bisa dipastikan kongruen. Atau syaratnya ini bisa kita tuliskan sebagai sudut, sudut, sisi. Atau bisa dibalik, sisi, sudut, sudut. Nah, ini adalah beberapa hal yang terkait dengan dua buah segitiga yang kongruen, atau syarat-syarat dua segitiga dikatakan kongruen tanpa melihat semua unsur-unsurnya. Jadi unsur-unsur yang kita lihat, kalau di sini yang kita lihat hanyalah sisinya saja. Nah, kita tidak perlu melihat sudutnya. Jadi kita sudah bisa memastikan keduanya itu kongruen. Maka syarat yang kedua itu pasti ngikut. Karena apa? Karena sudah dipastikan kongruen. Sekali lagi bisa kita ambil satu kesimpulan. Syarat dua buah segitiga, ya, syarat dua buah segitiga sudah bisa dipastikan kongruen. Itu tidak lain, yang pertama adalah sisi, 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 atau ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut apitnya sama besar. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi sama panjang. Yang pertama sisi, sisi, sisi. Yang kedua sisi, sudut, sisi. Kemudian yang ketiga sudut, sisi, sudut. Kemudian yang keempat adalah sudut, sudut, sisi. Nah, untuk membandingkannya kedua segitiga itu kongruen atau tidak, cara melihatnya kita lihat yang jelas-jelas bisa kita pastikan sama terlebih dahulu. Kalau misalkan yang kita lihat pertama itu adalah sisi, ya, sisi, maka yang kita lihat berikutnya, yang kedua setelah melihat sisi, kita harus melihat sudut berikutnya. Bisa sudut di sebelah atasnya, bisa juga sudut di sebelah bawahnya. Kita bandingkan. Setelah melihat sudut, kita harus melihat sisi. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya.
Nah, kemudian kalau sudah kita dapatkan mana-mana yang sudah sama, baru kita kembalikan kepada kesimpulan kita ini. Memenuhi yang mana? Memenuhi syarat yang pertama atau ciri yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat. Hanya seperti itu saja. Contoh-contohnya belum saya berikan. Ini sebatas teori terlebih dahulu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, melanjutkan pertemuan sebelumnya. Untuk soal-soalnya, latihan soal-soalnya belum saya sampaikan, tunggu untuk video selanjutnya. Namun kalian bisa membuka dan mempelajari di buku siswa ataupun juga modul-modul yang sudah kalian miliki. Ya, jadi di sana juga ada materinya, kemudian ada contoh soal dan ada latihannya. Baik, sampai di sini pertemuan kali ini. Masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Tetap semangat belajar, lakukan protokol kesehatan, dan jangan lupa senantiasa dukung channel ini. Ya, kita tahu bagaimana cara mendukung channel saya biar berkembang. Subscribe tentunya, kemudian share juga apabila ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.